Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah kewirausahaan, kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Karena apa? Karena setiap bisnis itu pasti membutuhkan penanaman modal. Nah, penanaman modal ini harus diperhitungkan supaya bisa memberikan manfaat di masa yang akan datang. Investasi yang dilakukan dalam berbagai bidang pasti menggunakan sejumlah modal, terutama uang di samping keahlian dan hal-hal lainnya seperti bahan baku, kemudian mesin-mesin, alat-alat, ataupun lokasi. Modal yang digunakan untuk membiayai suatu bisnis itu bisa berupa biaya pra-investasi, biaya investasi dalam aktiva tetap, hingga modal kerja. Modal juga digunakan pada saat bisnis tersebut nanti dijalankan, misalnya untuk biaya bahan baku, gaji, dan biaya operasional lainnya. Nah, besarnya modal untuk investasi tergantung dari jenis bisnis yang akan dijalankan serta besarnya skala bisnis tersebut. Nah, tentu saja untuk menghitung biaya-biaya itu diperlukan asumsi-asumsi yang nanti akan dituangkan dalam aliran kas perusahaan selama periode usaha. Nah, setelah semuanya kita perhitungkan, semua biaya-biaya, maka selanjutnya kita akan menghitung kriteria kelayakan investasi. Nah, untuk menghitung kriteria kelayakan investasi, tentu saja kita membutuhkan laporan-laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu apa? Laporan keuangan adalah sekelompok informasi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu yang disajikan dalam bentuk laporan sistematis yang mudah dibaca dan dipahami oleh semua pihak yang membutuhkan. Nah, intinya ada 3 laporan, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Untuk laporan laba rugi adalah suatu laporan sistematis yang menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Hasil operasi perusahaan ini diperoleh dengan cara membandingkan antara penghasilan yang diperoleh dengan beban-beban yang telah dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Sehingga nanti kita bisa melihat apakah usaha tersebut laba, rugi, atau impas. Nah, ini adalah contoh dari laporan laba rugi. Kita menghitung pendapatan terlebih dahulu, baru semua biaya-biaya. Sehingga kita akan mengetahui posisi tadi, apakah laba, rugi, atau impas. Nah, yang selanjutnya adalah neraca. Jadi neraca ini kita bisa melihat posisi keuangan perusahaan ya, baik untuk aset, modal maupun kewajibannya. Kemudian yang ketiga adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi arus kas perusahaan sebagai dasar menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan menggunakan kas. Nah, laporan arus kas ini intinya terdiri dari kas, saldo kas, dan rekening giro bank. Yang setara dengan kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid yang segera dapat dijadikan kas. Nah, arus kas ini ada 2, arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, ini berasal dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, maupun dari aktivitas pendanaan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam aspek keuangan antara lain adalah sumber dan penggunaan dana, kemudian modal kerja, dan biaya modal. Analisis sumber dan penggunaan dana atau sering juga disebut dengan analisis aliran dana
merupakan alat analisa finansial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana itu digunakan. Laporan yang menggambarkan dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana itu digunakan disebut sebagai laporan sumber dan penggunaan dana. Sumber dana adalah dari mana dana itu didapatkan, yaitu bisa dari hutang, baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang, dan dari modal. Sumber dana dari hutang bisa berasal dari hutang dagang, hutang dari orang lain, maupun hutang bank. Penggunaan dana adalah untuk apa dana itu digunakan. Penggunaan dana bisa berupa dana kas untuk membiayai operasional perusahaan, piutang, persediaan, pembelian aktiva tetap. Informasi penggunaan dana ini terletak pada laporan neraca bagian pasifa. Nah, sementara modal kerja adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar, baik itu kas, piutang, dan persediaan. Pengertian ini disebut dengan modal kerja bruto. Sedangkan modal kerja neto adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Selanjutnya adalah konsep tentang biaya modal atau cost of capital. Adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Biaya modal dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka kita bisa menghitung biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan, yang disebut dengan Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Nah, biaya modal ini bisa berasal dari biaya modal individu, biaya modal keseluruhan, dan dari kriteria penilaian investasi. Nah, biaya modal individu itu terdiri dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan. Hutang jangka pendek adalah hutang yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun, terdiri dari hutang perniagaan atau hutang dagang, hutang wesel, dan kredit jangka pendek dari bank. Hutang jangka panjang merupakan hutang yang jangka waktu pengembaliannya lebih dari 1 tahun. Biaya penggunaan hutang jangka panjang atau cost of debt biasanya berasal dari obligasi. Biaya modal saham preferen adalah biaya real yang harus dibayar jika perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Sementara biaya modal saham biasa dan laba ditahan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana dengan menjual saham atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Nah, biaya modal keseluruhan adalah biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Nah, ini akan sangat baik atau bermanfaat untuk penilaian usulan investasi yang sifatnya jangka panjang. Misalnya, dalam menentukan proyek investasi yang harus diambil, dapat ditentukan dengan membandingkan besarnya biaya modal yang harus dikeluarkan dengan tingkat keuntungan yang diperoleh di masa yang akan datang.
Untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan, perlu dihitung biaya modal rata-rata tertimbang atau Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Sebagai unsur penimbangnya adalah proporsi dana bagi setiap jenis atau sumber modal yang digunakan dalam investasi proyek tersebut. Nah, kemudian kita akan menilai apakah investasi yang akan kita lakukan dalam suatu jenis usaha itu layak atau tidak, maka kita menggunakan metode-metode penilaian dari aspek keuangan, yaitu payback period, NPV atau Net Present Value, Profitability Index atau PI, dan IRR atau Internal Rate of Return. Payback period adalah penilaian jangka waktu pengembalian investasi. Apabila payback period investasi lebih cepat atau sama dengan payback yang disyaratkan, maka investasi tersebut dinyatakan layak. Dari sisi net present value, merupakan metode untuk menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Nah, apabila NPV ini bernilai positif, maka investasi ini dinyatakan layak. Yang berikutnya adalah Profitability Index, yaitu metode untuk menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa datang dengan nilai sekarang investasi. Jika profitability index lebih dari 1, maka proyek diterima atau dikatakan layak. Yang terakhir adalah internal rate of return, yaitu metode untuk menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Apabila tingkat bunga ini lebih besar daripada tingkat bunga yang relevan, maka investasi dikatakan layak. Nah, demikian tadi penjelasan tentang kewirausahaan untuk aspek keuangan. Nah, untuk lebih detailnya secara teknis, bagaimana untuk menghitung bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.